Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvenal Farizi dengan NIM 8040200245. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Berikutnya ada pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengkonsumsi internet setiap harinya. Menurut laporan WA Sosial, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per Januari 2022. Jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta dari sumber Databox. Yang berikutnya ada website DPR RI down dan diganti nama di tahun 2020. Website DPR RI pernah menjadi korban. Awalnya pengunjung tidak bisa mengakses laman Dorgal Indra Iskandar yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen DPR RI menegaskan insiden itu terjadi karena traffic terlalu besar. Ternyata lonjakan ini adalah imbas dari serangan DDoS (Distributed Denial of Service Attack) adalah serangan siber yang terjadi akibat banjirnya jaringan internet oleh fake traffic lalu lintas internet pada server, sistem, atau jaringan itu sendiri. Sehingga website DPR pun menjadi tsunami request yang memperberat beban server hingga akhirnya terjadi down. Tapi rupanya error ini adalah pintu masuk yang sengaja aktivis buat oknum Dewan Penganut Rakyat Republik Indonesia. Ini kemudian melakukan defaced pada website. Begitu pengunjung bisa mengakses situs, mereka akan membaca tulisan Dewan Penganut Rakyat. Kabarnya ini adalah aksi protes aktivis untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Insiden ini pun heboh dan merajal trending topik di Twitter. Tim IT DPR RI pun segera menurunkan website dan melakukan maintenance. Walau akhirnya situs berhasil pulih dan website menjadi lebih lemot gara-gara terimbas serangan virus. Di sini ada data pengguna Tokopedia bocor ke dark web di tahun 2020. Hal yang menimpa Tokopedia pada saat itu merupakan B1 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce. Ini dibocorkan oleh hacker yang bernama Sia Hunter. Menurut Robi Alamsyah, pakar keamanan siber, kemungkinan Sia Hunter memanfaatkan celah sistem cloud di Tokopedia. Data personal pengguna Tokopedia bocor ke publik, bahkan informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga mencapai sekitar 70 juta. Dengan adanya kejadian ini, Tokopedia pun menenangkan penggunanya dengan memastikan data sensitif seperti password aman karena sudah transkripsi, artinya informasi sudah diubah ke kode rahasia sehingga tidak bisa dibaca oleh hacker. Dengan adanya insiden ini berpotensi membawa kerugian kepada pengguna Tokopedia sebab hacker bisa memanfaatkan profil pengguna untuk scamming, penipuan online, dan phishing, mengambil alih akun atau sistem. Yang berikutnya ada data COVID-19 bocor dan dijual. Data warga terkait COVID-19 di Indonesia diduga telah dicuri oleh pretest hacker. Mereka diguna menjual data pasien terinfeksi virus corona tersebut di forum dark web yang bernama Rapid Forum. Data-data warga yang dijual itu terbilang lengkap dan sensitif. Beberapa informasi tersebut data pribadi dan hashtag corona. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada aparat kepolisian, BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Meminta seluruh pihak terkait dalam penanganan pandemi COVID-19 menerapkan standar manajemen
pengamanan informasi dan membangun budaya keamanan siber. Pemerintah juga menghimbau seluruh pihak tak memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi, mengingat bahwa akses tidak sah terhadap suatu sistem elektronik dapat dijerat hukum pidana. Berikutnya ada kasus BPJS Kesehatan di tahun 2021. Situs milik Badan Pelanggaran Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, yakni BPJS Kesehatan GAL, diduga diretas oleh hacker. Akibatnya data miliki 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online yang bernama Red Forum. Data yang dijual mencapai harga 0,15 Bitcoin yang sekitar 84,4 juta pada kurs 20 Mei 2021. Data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Menurut pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, disimpulkan bahwa sampel data tersebut diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Kominfo pun akhirnya mengajukan pemutusan akses terhadap tautan link untuk mengunduh data pribadi tersebut, termasuk memblokir Rapira Forum sebagai langkah antisipasi mencegah penyebaran data yang lebih luas. Terkait dengan kebocoran data ini, BPJS Kesehatan, Kominfo, dan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, sempat disebut akan digugat lewat Pengadilan Data Usaha Negara oleh tim periksa data. Salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut adalah penggugat tim periksa data pendorong dilakukan asesmen penilaian terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikannya ke publik. Berikutnya ada database Polri dibobol di tahun 2021. Hacker mengklaim telah membobol database milik Polri. Informasi ini diumbar melalui akun Twitter yang bernama LX666 pada 17 November di tahun 2021. Akun tersebut mengaku berasal dari Brazil. Ini adalah hacker yang sama sebelumnya melakukan aksi peretasan terhadap situs BSSN. Dalam tweetnya, hacker mengatakan ada 28.000 informasi pribadi dan log ini yang dicuri. Dia juga menantumkan 3 tautan berisi sampel data yang diduga berasal dari database Polri. Data tersebut berisi informasi sensitif berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor registrasi, pokok alamat, golongan darah, satuan kerja, suku alamat, email, alamat rumah, pangkat, hingga pelanggaran yang pernah dilakukan oleh anggota. Ada pula data tentang rahap pusuhan. Terkait masalah ini, pihak Polri sendiri memastikan bahwa data sidang rehab, keterangan, ID propam, dan beberapa lainnya, data ini bisa diakses dan diunduh secara bebas hingga sistem keamanan jaringan internal Polri aman. Di sini ada Bank Indonesia terkena serangan ransomware Conti di tahun 2021. Bank Indonesia pernah terkena serangan ransomware Conti dalam jaringannya. Apa itu ransomware? Ransomware adalah salah satu bentuk malware selain virus Trojan menggunakan metode kriptovirologi yang mengancam untuk menyebarkan data atau memblok semua akses ke dalam data tersebut. Jika pemilik data tidak memberikan uang tebusan, untuk lebih memutus hasil uang tebusan pun berupa uang digital Bitcoin. Pada saat kejadian tersebut, Bank Indonesia sudah melakukan pemulihan asesmen, audit, dan mitigasi dengan protokol mitigasi gangguan bahkan hingga ke level pegawai. Harapan ini bisa membentengi sistem bank Indonesia dari serangan pihak tersebut. Setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan Bank Indonesia dalam hal ini. Yang pertama, menyusun kebijakan standar pedoman ketahanan yang lebih ketat hingga ke level pegawai. Kedua, Bank Indonesia mengembangkan teknologi dan keamanan siber yang lebih kuat dan
framework, dan infrastruktur teknologi IT. Ketiga, ada Bank Indonesia membangun kerjasama dengan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi adanya serangan yang serupa pada kemudian hari. Di sini ada kesimpulan. Penting sekali meningkatkan kesadaran pada masing-masing individu terkait keamanan informasi semakin banyaknya pengguna internet. Hal ini menjadi tingkat ketergantungan terhadap teknologi informasi menjadi sangat tinggi. Aspek keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Penerapan keamanan informasi dimulai dari diri sendiri dan dilakukan terhadap peralatan yang sering kita gunakan seperti komputer dan HP. Pengamanan komputer dilakukan dengan penggunaan password untuk akses komputer, memasang antivirus, selalu menggunakan software berlisensi, tidak menggunakan movable media, hard disk, internal flash disk dari orang yang tidak dikenal, dan jangan lupa untuk selalu melakukan backup data secara berkala.